Oke guys, hari ini kita akan menjelaskan berhubung kemarin banyak yang minta video tutorial untuk bermain board game King of Tokyo. Nah, ini saya di sini hari ini saya Jung Dragon 9277 bersama dengan host dari BGA dengan Kak Almon. Kita akan membuat video tutorial untuk permainan dari King of Tokyo Dark Edition. Untuk pertama-tama ya, ini yang kita dapat dari open box-nya. Satu rulebook. Terus ini papan yang kita gunakan kemarin untuk bermain. Nah, ini beberapa perlengkapan yang kita dapat kemarin. Ada 2 dado tambahan. Lalu ada 6 dado ini yang biasa kita gunakan standarnya untuk bermain. Nah, untuk bermain biasanya kita akan menggunakan kita untuk lebih mudahnya kita akan sediakan satu wadah. Ini biasanya untuk energi ya kalau ya. Iya. Jadi supaya energinya tidak tercecer di meja. Ini akan lebih memudahkan kita untuk bermain. Di sini juga kita dapat tracker yang kemarin kita gunakan untuk wicket point. Untuk menandai wicket point. Karena ini kita hanya berdua ya, kita keluarkan dua tracker saja. Lalu ada energy card. Ini kita bisa bilang power up ya orangnya. Untuk setiap monster yang kita punya untuk bermain, dan setiap kartu ini memiliki efek yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama di 66 lembar kartu ini. Lalu ini kita dapat token juga. Ini biasanya untuk poison dan untuk apa ya satunya ya, small ray ya kalau nggak salah ya. Jadi small ray ini fungsinya nanti bisa mengurangi dice roll yang akan dilakukan untuk tiap player yang kena token ini. Nah, tapi kita biasanya nggak menggunakan ini sih. Nah, ini kita juga ada stand untuk para monsternya. Lalu ada status di setiap monster, ada namanya juga. Yang ini Cyber Bunny. Terus ada Alienoid. Kita mendapatkan pada saat kita mendapatkan 6 karakter. Alienoid, Gigasaur, lalu Mecha Dragon, Kraken, dan The King yang dipakai main kemarin. Untuk hari ini kita akan menggunakan Kraken dan The King ya. Nah, ini biasanya ditempelkan begini kalau kita bermain berdiri, tapi karena ini kita lagi rekaman jadi ya kita nggak usah menggunakan ini ya, biar monsternya juga terlihat. Yang memainkan The King. Oke, nah sekarang itu yang kita dapat semua dari kalau misalnya kita open box di King of Tokyo Dark Edition. Nah, untuk saat ini kita akan masuk mulai ke rule permainan. Ini Kak Almon, masing-masing player ya. Iya. Ini Kak Almon dia pakai anggaplah karakter The King. Saya menggunakan Kraken. Jadi tiap player akan mendapatkan gambar monster sesuai dengan playboardnya yang kita dapat ini. Ini akan menunjukkan status untuk victory point. Untuk victory point kita. Nah, ada juga HP. Setiap monster biasanya start dengan HP 10. Gimana? Cara menangnya adalah win conditionnya ketika kita mencapai victory point di angka 20. Ini kita bisa memenangkan pertandingan. Itu akan mutlak memenangkan pertandingan ya alurnya. Iya. Nah, atau kita harus membuat HP pesaing kita. Nah, contohnya di sini HP-nya untuk Kak Almon. Nah, saya harus membuat HP-nya dia turun menjadi 0.
Jadi intinya meng-KO monster lawan. Nah itu kita juga bisa memenangkan pertandingan. Jadi intinya adalah last man standing selain dari victory point. Nah untuk gamenya, awal-awal kita setting dulu boardnya 6 dadu, 2 dadu tambahan. Lalu ini wicket point tracker. Nah ini di setiap wicketnya ini setiap levelnya itu ada efek yang berbeda-beda. Jadi wicket kita bisa mendapatkan wicket point ini ketika kita mencapai level 10, level 6 dan level 3. Oke, untuk tutorial bermainnya ini akan dibantu oleh Kak Almond menjelaskan. Ya, Oke, silakan. Jadi kan di sini ada 6 dadu yang bakal kita gunakan. Jadi base-nya itu awal-awal tuh kita roll 6 dadu ini. Kita roll 6 dadu ini, terus nanti di resolve 6 dadunya. Setelah itu ada step-step tambahannya kayak pindah masuk atau keluar Tokyo dan bisa ambil energi card ini. Jadi stepnya itu lempar dadu dulu pertama. Nah, lempar dadu ini bisa sampai 3 kali. Bisa sampai 3 kali. Kalau ada dirasa yang mau di reroll boleh dipilih sebagian atau semuanya juga boleh 3 kali, ininya 3 kali. Intinya 3 kali. Terus tinggal nanti di resolve gitu. Setelah di resolve itu kita pertama itu cek dulu yang keluar dan masuk Tokyo. Jadi kalau misalnya monster kita itu ada di Tokyo, kita tuh nggak ada gunanya, nggak ngaruh kalau monster kita tuh dari Tokyo. Tapi kalau misalnya monster lawan ada di Tokyo, terus ada simbol smash yang keluar, lawan tuh boleh memutuskan untuk meninggalkan Tokyo atau tetap di Tokyo. Nah, misalnya lawan memutuskan untuk meninggalkan Tokyo, kan Tokyo-nya kosong, ini harus diisi. Yang penting itu rules-nya itu pokoknya selama Tokyo-nya ini ada kosong, itu harus diisi, nggak boleh benar-benar kosong. Rules-nya itu seperti itu. Nah, nanti untuk efek dadunya nanti dulu. Nah, sekarang untuk efek dadunya, jadi ini dadu ini punya 6 sisi. Yang ini pertama smash, yang ini heal, yang ini energi. Lalu ada 1, 2, 3 di sini. Ada 1, ada 2, ada 3 gitu. Nah, jadi 6 dadu ini sama semua ya, ada 6 sisi ini ya. Smash ini tuh simbol untuk menyerang. Nah, konsepnya smash ini menyerangnya itu monster yang di Tokyo menyerang semua monster yang di luar Tokyo. Jadi semisal ada 4 monster ini, ya ini satu ini serang semua. Gitu. Satu smash ini nilainya 1 poin ya. 1. Jadi kalau ada 2 smash ya serang 2. Oke. Serang 2. Nah, ini itu ya. Paham ya? Kalau monsternya di luar Tokyo, maka smash ini konsepnya itu yang di luar ini menyerangnya di dalam Tokyo. Yang ada di dalam Tokyo. Nah, jadi misalnya ini Kraken ada ini, jadi yang berkurang ini cuma si Kraken aja. Oke, lalu ini heal, kayak nambahkan health-nya kita, tapi nggak boleh lewat dari maksimum ya. Jadi health-nya maksimumnya 10. Ya, yang maksimumnya 10. Lalu ini ada energi, tinggal ngambil aja energi dari sini, ambil aja ditabung di sini. Gunanya apa nanti dulu. Terus 1, 2, 3 ini itu untuk naikkan victory point ini. Victory point ini kayak popularitasnya gitu ya. Kalau 1 ya naik 1, kalau 2 naik 2, kalau 3 ya naik 3. Cuman ada syaratnya, nggak semudah itu. Untuk naik itu kita harus dapat 1, 1, 1. Ini baru naik 1. Gitu. Kalau 2, 2, 2 naik 2. Nah, tapi kalau 3 kan berarti naik 3 kan lebih bagus kan. Tapi ini ada tambahan di sini. Jadi kalau 1, 1, 1 dapat bonus wicket poinnya itu 2. Kalau 2, 2 dapat bonus wicket poinnya 1. Nah, segampang itu ya. Kalau dapat 4 gimana? Kalau dapat 4 itu kita dapat 1 tambahan untuk tiap dadu yang nomornya itu sama. Jadi ini 1 plus 1. Kalau 2, 2, 2 juga 2 plus 1. Gitu. Nah, terus ini ada simbol-simbol di sini. Itu kalau kita masuk ke Tokyo kita dapat 1 bintang. Terus kalau kita bertahan Tokyo sampai 1 gili sampai 1 cycle itu sampai giliran kita lagi. Jadi kalau di awal giliran kita
kita tuh masih berada di Tokyo, kita dapat 2 bintang. Terus selama di Tokyo kita nggak boleh ngerol gambar hati. Kalau dapat gambar hati nggak ada gunanya, sudah kayak gitu doang. Setelah itu ada fase namanya kita bisa memperkuat monster kita ya. Memperkuat monster kita beli energi card ini. Belinya itu pakai energi yang ini kita dapat tadi dari sini. Itu. Kita dapat dari dadu Ya. ini ya. Ini costnya ya kan 4, 5, 3 ada beda-beda kan. Beda-beda kan. Terus di sini ada keterangannya. Ini efeknya. Di sini ada keterangannya ini keep atau discard. Keep atau discard. Keep itu ibaratnya tuh kayak monster kita tuh kayak diperkuat gitu. Jadi kayak ini kayak monsternya kayak punya tentakel. Ya, ceritanya gitu lah ya. Atau gitu. Kalau discard itu monsternya kayak nyerang gitu, kayak nyerang, kayak sekali pakai doang. Jadi langsung digunakan. Kayak nyerang. Jadi ini setelah dibeli langsung dibuang. Dapat efeknya langsung dibuang. Ini kan jet fighters, jadi kayak dia tuh kayak nyerangi pesawat jet gitu. Jadi dia berkurang HP-nya tapi dibayar. Ya ceritanya kayak gitu lah. Nah ini selalu ada 3, selalu dibuka 3. Terus kita juga punya pilihan sebelum kita pilih apapun, kita punya pilihan untuk mendiscard ini semua. Ketika kita tidak menginginkan semua kartu itu, dibuka 3 dengan membayar. Nah, tapi syaratnya bayar 2 energi. Gitu. Kalau untuk untuk wicked card, kalau wicked point kita udah sampai di angka 3, 6 dan 10 atau melewati itu, kita bisa ambil satu wicked card ini. Ini efeknya mirip-mirip, bisa dibaca sendiri nanti. Boleh milih ya? Mirip-mirip kayak energi ya, bisa boleh milih kalau selama persediaan masih ada. Selama persediaan masih ada. Ya. Oke, jadi gamenya Kurang lebih kayak itu. Oke, mungkin segitu dulu ya tutorial dari saya dan Kak Almond bersama tim BGA. Terima kasih, mohon supportnya ya.